Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk PK Card kali ini judulnya Dia Yang Akan Datang Padamu Tahun 2021. Oke, jadi teman-teman, menyambut tahun 2021 di tahun kerbau logam, dimana tahun semua orang yang bekerja keras gitu ya, pekerja keras di tahun ini juga di tahun depan akan membuahkan hasil yang baik. Juga ada beberapa CEO yang akan beruntung gitu, dalam artian siapa yang mencari jawaban akan diberikan jawaban juga di tahun depan. Jadi aku pengen kasih tahu ke teman-teman untuk terkait masalah jodoh gitu kan, siapa tahu yang datang di tahun 2021 adalah jodoh teman-teman semua. Jadi yuk kita coba untuk membuat 3 pilihan kartu seperti biasanya. Dia yang akan datang padamu pada tahun 2021 gitu ya. Untuk pile nomor 1, oke, di sini ada Jupiter. Keren ya, keren. Oke, terus ya di sini ada pile 2, Taurus. Halo Taurus gitu. Siapa tahu ada yang gebetannya Taurus gitu, langsung yes gitu ya. File nomor 3. Oke, di sini ada Fire Sign. Luar biasa. Aku suka banget. Kelihatan bener-bener duar gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa di pause dulu untuk memilih pile 1, 2 atau 3 gitu. Dia yang akan datang tahun 2021. Mungkin kalian bisa berpikir dulu atau menimbang-nimbang gitu ya, kira-kira yang pile 1, 2 atau 3 ini ya gitu. Just take your time gitu maksudnya ya. Oke, kita mulai untuk pile nomor 1. Pile nomor 1, Jupiter. Luar biasa. Oke, dia akan datang padamu tahun 2021. Orangnya bener-bener penuh dengan roller coaster buat hidupmu tuh, kayak rasanya astaga, kenapa ada orang seperti ini, kenapa kepikiran kayak gitu, karena dia ini yang membuat dirimu tertrigger untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, karena Jupiter ini memang all about growth gitu ya, dalam artian kayak rasanya tuh benar-benar bolak-balik surga dan neraka gitu kalau ngadepin dia, dalam artian ada sesuatu hal dari dia yang kemungkinan besar opposite attract dari kamu. Mungkin kamu orangnya cerewet, dianya kalem, atau dianya orang pasif banget dan kamu orang aktif banget. Ada suatu hal di diri dia yang akhirnya membuat dirimu lebih balance lagi dan mempelajari suatu hal yang nggak pernah kalian rasakan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini ada angka 18 juga gitu, dalam artian kalau aku lihat di sini kamu akan mulai rasanya tuh kayak menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika dia adanya dia di dalam hidup kamu. Walaupun sebenarnya pertama kali ngadepin dia tuh rasanya duar gitu, kok rasanya tuh bener-bener astaga, kenapa sih ada orang kayak gini gitu, ya ampun Tuhan, kenapa aku dihadapin sama orang kayak gini. Dalam artian nggak mungkin ketika dia datang kalian itu tidak merasakan apapun gitu. Ini tuh kayak semacam komet yang jatuh jedwar gitu langsung, dan ini membuat kalian itu tuh rasanya tuh kayak rebirth gitu ketika kalian sudah bisa mendapatkan suatu pembelajaran dari sosok dia ini gitu. Jadi aku ngelihat kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baru gitu ya. Terusnya aku ngelihat dia juga sosok yang memang berkarakter banget gitu. Jadi ketika kalian ketika menemukan seseorang, biasanya kan kalian berharap dia seenggaknya berubah untuk kalian gitu ya. Masih ada yang kepikiran seperti itu. Kalau di sini yang aku lihat, dia ini akan berubah ibaratnya, tapi bukan buat kalian tapi buat diri dia sendiri. Dalam artian di sini kalian sama-sama bisa mempelajari kekuatan diri kalian masing-masing, berkembang sendiri, dalam artian
bertumbuh masing-masing tapi saling men-trigger gitu loh. Dan di sini tuh aku ngerasanya memang bagus karena jarang ada orang yang men-trigger tapi nggak mencoba untuk mengontrol orang lain, dan dia ini adalah orangnya gitu. Oke, aku senang banget sekarang lagi hujan. Di sini lagi hujan dan aku suka hujan, jadi membuat channel message-nya tuh lagi lebih cepet lagi gitu ya. Lagi tinggi-tingginya sinyalnya. Oke, baik. Untuk pile nomor 1, dia akan datang tahun 2021 kepadamu. Oke. Di sini ada discontent and boredom. Jadi dia ini orangnya tuh tidak mudah terbuai dalam artian mungkin dia banyak yang suka gitu ya, tapi dia nggak ngerasa orang itu sefrekuensi, jadi dia nggak akan coba. Jadi nggak main, bukan tipikal orang yang main comot-comot aku pengen sama dia gitu, yang penting ada aja gitu. Enggak, dia orang yang kuat untuk berdiri sendiri, nggak perlu butuh orang lain untuk bahagia. Dia tahu self worthnya seperti apa gitu. Dan dia orangnya juga apa ya, ada kayak yang aku dapetin di sini tuh tipikal loner gitu loh, yang suka penyendiri gitu juga aku ngerasanya. Oke, biasanya orang-orang kuat kayak gitu sih ya, suka introvert, loner gitu. Kalau ngeliat tipe kepribadiannya tuh aku jadi inget-inget kayak INFJ ya, introvert, intuition, feeling sama judging. Kalau aku lihat kayak gini, nanti mungkin kalian bisa coba-coba di browsing ya tentang 16 personality, 16 kepribadian. Oke, berhubung saya ini HR juga, jadi tahu hal-hal kayak gitu, atau yang suka hal-hal berbau psikologi. Oke. Orangnya seperti tadi yang saya sebutkan, dia orangnya powerful banget, dia orangnya punya hati yang sangat tulus buat orang lain, tapi jangan macam-macam lah sama dia. Dia sosok leader yang ibaratnya kalau kamu mencoba memanipulasi dia, mencoba untuk mengambil keuntungan dari dia, dia tahu banget caranya untuk nge-strike back ke kamu gitu ibaratnya. Aku ngerasanya orang kayak gini jarang gitu ya, ada orang yang kuat tapi apalagi kuat secara karakter tapi tidak mempunyai kayak defense mechanism untuk melindungi diri dia juga. Pasti dia punya gitu. Jadi ini hal yang lumrah menurut aku. Orangnya kemungkinan besar jauh lebih tua daripada kamu. Kalau aku lihat di sini, orangnya jauh lebih bijaksana dari kamu. Orangnya juga sosok leader gitu. Oke. Kita akan coba cari tahu lagi. Dia akan datang padamu tahun 2021. Dia datang padamu tahun 2021. Oke. Ya. Oke. Ya, di sini ada the High Priestess ya. Jadi di sini orangnya secretive. Kamu jarang banget dapet dia info-info dari dia, dalam artian mungkin dia orangnya nggak update secara medsos ya. Dia mempunyai intuisi yang tinggi, tapi dia juga penuh dengan rahasia. Dia orang yang pintar, jadi jangan macem-macem sama dia aja. Dia orangnya pintar untuk memprediksi gitu ya, mempunyai vision lah tentang masa depan. Dia juga sudah berpengalaman untuk mengetahui orang mana yang baik dan yang tidak baik gitu. Jadi aku ngerasa memang tipe loner ya, tadi kan aku udah bilang, jadi agak-agak penyendiri. Dia punya pendapat dia sendiri, orangnya keras, orangnya kuat, berpendirian gitu. Dan di sini ada Five of Wands. Dia ini orang yang powerful, dalam artian juga loner, udah kebayangkan. Jadi nanti kalau dia ngerasa ada sesuatu hal yang memang bertentangan dengan dia siap kok untuk berargumen gitu. Dalam artian dia orang yang berani, dia orang yang siap ketika ada yang diperlukan untuk dia bertempur, dia pun siap bertempur. Dalam artian seperti itu, dia
tipikal orang yang tidak segan-segan untuk melakukan crucial conversation. Apa sih crucial conversation? Dalam artian ketika dia ngerasa harus ngomongin satu permasalahan, dia bakal ngomongin kok, nggak ada kayak sifat yang nggak enakan untuk to the point untuk dia menyelesaikan suatu permasalahan dengan orang lain. Dia siap untuk melakukan itu gitu. Luar biasa, orangnya nggak banyak basa-basi ya. Oke, aku pengen tahu dia yang datang padamu tahun 2021, pile nomor 1. Oke, di sini ada Nine of House ya. Oke, aku taruh sini. Di sini ada Virgo. Halo Virgo. Siapa yang punya gebetan Virgo, gitu kan? Di sini ada North Node. Oke, jadi di sini yang aku lihat dia orangnya itu penuh dengan pembaharuan, mendevelop diri jauh gitu, karena dia tahu ketika suatu panggilan di hidupnya gitu ya, pembawaan dia lah dalam hidup ini selalu mengarah ke misi untuk selalu memperbaiki diri lebih lagi. Dia itu punya kayak semacam perfeksionis gitu ya, orangnya punya idealism yang kayak dia harus terus mengimprove dirinya untuk jadi lebih perfect lagi gitu aku ngerasanya. Jadi orangnya nggak cukup bukan nggak cukup, tapi nggak mudah puas gitu ya aku ngerasanya. Oke, di sini aku mau tahu lagi dia akan datang padamu tahun 2021, pile nomor 1. Baik. Sorry ke interrupt. Kita lanjut untuk selanjutnya. Outdoors, Archangel Jophiel, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea. Ya, kelihatan ya di sini. Di sini kan learner, terus di sini powerful. Aku ngeliat dia juga intuisinya bagus gitu ya. Visioner juga. Kemungkinan besar berarti dia di area creative idea gitu ya. Aku ngerasa dia kan suka mencari inspirasi dan menenangkan diri, dalam artian dia suka hal yang berbau dengan alam. Kemudian dia juga suka membuat karya-karya itu, dalam artian insight-nya itu ketika dia in tune di nature, in tune with nature, terusnya dianya juga keadaan yang lagi tenang kayak gitu ya. Yang aku rasa dia sering melakukan perjalanan kayak semacam traveling ataupun sekedar siapa tahu rumahnya dia juga banyak atau dekat wisata alam mungkin gitu ya, atau mungkin nuansa rumahnya juga sama seperti itu. Terusnya ada sensitivity. Archangel Haniel, you are extra sensitive to energy and emotion right now. Honor yourself and your feelings. Aku ngerasa dengan sensitifnya dia, sebenarnya disitulah membuat dirinya lebih berpower gitu. Dia punya kekuatan yang lebih ketika dia in tune with nature, in tune with people gitu ya. Dia itu sebenarnya jadi loner karena dia terlalu banyak empati ke sekitar atau sensitif ke sekitar. Kayak dia tuh kayak sponge yang nyerap itu. Jadinya mudah membuat dia jadi akhirnya stres, karena ketika dia too much information, too much energi dari orang lain, itu membuat dia tuh energinya kurang balance gitu, karena dia sangat sensitif banget. Entah dia perubahan cuaca, perubahan bulan gitu ya, moon cycle kayak gitu-gitu, itu hal-hal yang nggak semua orang bisa rasakan, dia bisa rasakan gitu. Karena itu aku udah bilang powernya dia itu memang lebih ke arah sisi sensitifnya dia, mungkin vulnerable-nya dia, which is kalau misalnya orang yang sangat kuat, apalagi kalau di sini tadi aku lihat ini terus aku jadi keingetan Leo gitu ya. Leo juga orangnya kemungkinan besar bisa
melakukan crucial conversation seperti ini. Dia juga orang yang sangat penuh dengan growth gitu. Aku ngerasanya, aku melihat gitu ya, dia sensitif tentang hal-hal yang berbau dengan keadilan, kemanusiaan kayak gitu. Karena itu dia stand up for his believing is right kayak gitu. Jadi dia bakal ketika berusaha untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenarannya tuh dia bisa intens gitu, dan itu kan bisa terlihat dia yang salah gitu-gitulah. Jadi karena itu dia butuh keluar dari keadaan, dari banyak orang gitu, energi banyak orang untuk lebih ngebalancing dirinya lagi gitu. Oke, aku ngeliat dia suka banget sama alam. Ajakin aja nanti ngedate ke yang tempat-tempat yang alam, yang gak banyak orang gitu ya. Oke, untuk pas 1 dia yang datang pada tahun 2021. Oke, di sini ada keluar dong Justice. Baru tadi aku udah bilang. Oke, ya. Di sini ada 5 Pentacles. Taratata ya. Terusnya di sini ada Justice. Ting ting. Dia orang yang sangat jujur, belak-belakan kalau ngomong sama kamu gitu ya. Dia sebenarnya nggak banyak ngomong sih, seperlunya tapi nancep. Seperlunya tapi nancep, jadi ngeselin ya. Ya maksudnya orang-orang kayak gini berguna kok, dalam artian aku ngelihatnya memang dia orangnya sebenarnya tulus kayak gitu. Cuma kadang nggak tahan aja dia ngeliatin ketidakadilan, ada suatu hal yang menurut dia secara norma itu nggak bener tuh, dia agak-agak terusik, bukan agak terusik sih, terusik dengan hal seperti itu. Oke, jadi yang aku lihat di 5 Pentacles ini, dia itu orangnya tuh udah banyak hal yang dia adepin, mulai dari kehilangan teman-teman, uang, ditipu sana sini, semuanya dia udah pernah ngalamin lah gitu ya. Mungkin ketika kamu ketemu sama dia tuh, aduh nih orang kenapa ya kok kayaknya orangnya tuh dingin banget, kayak Raja Tega gitu. Tapi percayalah gitu, itu semua memang terlihatnya di luar ya seperti itu, dan mau nggak mau dia harus seperti itu terlihat di awalnya, karena itu juga membuat perlindungan untuk dirinya untuk tidak dimanfaatkan atau dikorbankan oleh orang-orang sekitarnya. Karena gimana pun kan namanya manusia gitu ya, kehidupan manusia itu tuh ketika yang kuat akan memangsa yang lemah, itu kan jelas akan mencari kategori yang lemah tuh seperti apa. Karena itu dia nggak mau terlihat seperti itu gitu, dia pengen terlihat kuat agar tidak gampang dimangsa oleh yang lebih lagi gitu. Jadi kayak semacam perlindungan diri juga buat dirinya. Lagian dia orangnya juga kuat sih sebenarnya, cuma dalam artian tidak ada gunung yang lebih lagi gitu kan. Di atas gunung ada gunung, di atas gunung ada langit gitu ya. Oke, terus ya dia orangnya jujur, dia orangnya sangat cinta keadilan, dia sangat pembela kebenaran. Duh, ini kayak super power banget gitu ya. Kayak X-Men rasanya. Jadi dia orang yang nggak suka basa-basi sih gitu. Kalau kamu misalkan nanti ketemu kan, nanti ini 2021 sama dia nih, jangan suka procrastinating gitu, jangan suka menduga-duga, jangan suka berasumsi. Kalau kamu pengen ada pertanyaan apa, langsung aja tanya ke dia, di situ kamu dapat jawaban. Kalau dia ngerasa dia butuh untuk ngejelasin, dia bakal jelasin. Kalau dia ngerasa dia nggak butuh jelasin itu, dia bakal diem. Ngeselin ya. Aduh, tapi aku ngerasa sih orang-orang kayak gini menurut aku efisien lah. Oke. Dia yang datang padamu tahun 2021, file nomor 1. Oke.
Di sini ada ground yourself, being distracted, unfocused, tired, irritated, and impatient are all signs that you are ungrounded. Now is the time to become centered and allow spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. Oke, dia ini orangnya sibuk dengan keadaan dia secara realita. Jadi kamu kalau misalkan mau ngomong sama dia tuh cobalah seefisien dan seefektif mungkin. Jangan suka ngomong hal yang ngawang-ngawang sama dia, nggak akan nyambung. Dia nggak punya banyak waktu untuk itu. Jadi kamu coba untuk grounding yourself, dalam artian take action gitu. Lihat, berikan dia secara realita. Kalau kamu misalkan perhatian sama dia, nggak usah bikin drama kamu menghilang karena dia tidak akan mengejar-ngejarmu. Oke. Bilang aja kalau kamu tuh pengen dihubungin, nanti dia bakal ngehubungin gitu. Oke, kemudian yang akan datang padamu tahun 2021. A child love. The love between a parent and child is one of the most precious and deep connection we make during our time on earth. Children start out as part of us, and from their first cry they establish themselves as the biggest part of our hearts. Oke, dia ini kemungkinan besar childhoodnya gitu ya, child issue-nya dia dari kecil tuh kemungkinan besar kalau keadaan kayak gini dia kayak dituntut untuk jadi orang yang lebih dewasa sebelum waktunya. Jadi pas waktu dia kecil itu entah mungkin ada kejadian dia harus jadi sosok apa ini, mungkin orang tuanya udah nggak ada gitu, atau harus dewasa sebelum waktunya. Jadi ada hal yang di diri dia itu sisi childnya dia itu tuh masih butuh ada yang memberikan cinta yang lebih dan tulus ke dia gitu. Karena aku ngerasa ini banyak terabaikan ketika dia satu kecil gitu. Oke. Lanjut. Untuk pal nomor 1, dia yang akan datang padamu tahun 2021. Oke. Sebentar. Di sini ada support. Your life purposefully supports you. Oke, kemudian ada yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching, and exercise. Jadi yang aku lihat itu kayak dia ini hidupnya tuh banyak ngebantuin orang-orang di hidupnya, mulai itu keluarga, teman-teman gitu. Dia juga butuh orang yang butuh balancing untuk mendapatkan ketenangan gitu, inspirasi dalam hidupnya, karena dia kan memang areanya berarti area kreatif gitu ya. Terus aku ngelihat orangnya sudah dewasa, orangnya itu bener-bener tulus kalau ngebantuin orang. Orangnya sebenarnya tipikal orang yang nggak tegaan sama orang lain gitu, walaupun kalian ngelihatnya mungkin mukanya kayak singa maksudnya tuh kelihatan kayak jutek, galak gitu ya sebenarnya, tapi enggak kok, dia orangnya benar-benar penyayang gitu. Oke. Dia suka melakukan self relaxation gitu ya, mungkin dia yoga, meditasi, atau bahkan dia juga ke olahraga gitu ya, aku ngerasanya. Oke. Seperti biasa aku bakal kasihin lagu untuk kalian gitu ya. Lagunya udah banyak ini, aku pengen tahu untuk dia aja, ciri-cirinya aja ya. Dia yang datang padamu tahun 2021. Aku akan ambil 2 untuk yang sekarang. File nomor 1. Oke, pas banget. Oke. Di sini ada
I see it, I like it, I want it, I got it. Tahu nggak lagunya siapa? Seven Rings, Ariana Grande. Oke, aku yakin dia orangnya memang itu, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu gimana cara memanifestasikannya, bagaimana dia mendapatkannya, dan itu suatu hal yang sudah dia lakukan dalam hidupnya sudah lama, aku rasa. I see it, I like it, I want it, I got it. Gitu. Kalau dia pengen sama kamu, I see it, I like it, I want it, I got it. Dia bakal dapetin kamu. Dia tipikal orang yang strateginya bagus gitu ya. Mungkin kalian nggak tahu gitu gimana caranya dia dapetin kalian, tapi itulah yang terjadi. Terus ya di sini ada, kok Ariana semua ini jadinya. Almost is never enough, Ariana Grande feat Nathan Skies. Almost is never enough, so close to being in love. If I would have known that you wanted me the way I wanted you. Jadi di sini aku ngerasanya tuh kayak kemungkinan besar berarti ini dia pernah dekat sama kamu, tapi dia sempat hilang ya. Di sini ada Five of Pentacles. Dia sempat hilang, dia sempat kayak semacam timbul dan tenggelam, macam kayak matahari gitu ya. Timbul, tenggelam, dan akhirnya bisa gitu. Ya maklum lah, dia kan orangnya loner di sini aku lihat juga. Dan dia loner itu sebenarnya ketika harus dihadapkan dengan kompetisi ya. Di sini aku ngerasa gitu. Sebenarnya agak-agak mempertimbangkan gitu, ini worth the effort nggak, worth to fight for gitu. Dia worth to fighting for gitu ya. Dia ngerasa ada suatu hal yang harus secara realita dia timbang, kira-kira bener nggak sih aku harus lakuin ini gitu. Dan biasanya takes a long time to wait gitu ya. Kebayangkan. Jadi ini kemungkinan besar dia pernah dekat sama kamu, tapi tidak berjalan dengan lancar. Kemudian dia ngerasa ini ada suatu hubungan yang susah aku dapetin. Kalau di sini kan aku lihat ya, I see it, I like it, I want it, I got it. Dia sebenarnya udah ngincer gitu, aku rasa udah ngincer kamu tapi nggak dapet, gemes gitu. Duile. Ya, ini lagunya bagus banget, teman-teman juga bisa lihat. Ini lagu pertamanya Ariana Grande saat itu yang bagus gitu ya, yang mencuat gitu di film. Aku lupa nama filmnya apa. Aku suka filmnya juga gitu. Karakter si cowoknya itu yang soundtrack ini aku suka banget. Dia cowok-cowok cool cuek gimana gitu ya. Taunya sweet gitu kan. Jadi nanti bisa dilihat sama teman-teman. Aku bakal coba nyanyi ya. Oke, ini kayak gini. Almost is never enough. So close to being in love. If I will have known that you wanted me the way I wanted you. Gitu. Oke, semoga bisa. Kalau yang ini lagunya sepertinya teman-teman juga udah tahu ya. I see it, I like it, I want it, I got it gitu. Beneran nadanya kayak gitu ya. Coba nanti teman-teman dicobain, dengar-dengar aja. Oke. Aku rasa untuk zodiaknya di sini ada Leo, ada Virgo, ada Sagittarius, Aries, Libra, Virgo Capricorn, Taurus. Oke, berarti di sini dominannya Leo, Virgo, Sagittarius. Leo, Virgo, Sagittarius dominan di sini. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk panel nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen komen ke aku panel nomor 1 kak gitu. Kak aku udah tahu ini siapa gitu. Coba curhat
di kolom komen yang penting sopan. Kemudian bisa juga kalian pengen request untuk video selanjutnya, monggo langsung ditulis aja. Dan siapa yang tertarik ikut quick reading tarot gratis di Instagram saya, nanti akan saya adakan di akhir tahun. Jadi teman-teman follow aja, karena hanya terbatas untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, monggo langsung di follow. Oke, biasanya aku langsung tulisnya tuh di sehari sebelum melakukan quick reading gratis tarot itu di story ya, jadi pantengin aja, kepoin aja. Kemudian siapa yang tertarik untuk ikut personal reading tarot saya, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video YouTube saya. Di sana ada paketnya yang cocok yang mana, monggo dilihat, langsung aja hubungin WhatsAppnya. Oke, itu aja aku rasa untuk palm nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke, kita lanjut ke palm nomor 2. Aku suka banget. Sekarang lagi terang benderang. Sebenarnya hari ini lagi apa ini? Mau Christmas Eve ya. Aku seneng banget Desember, dingin-dingin gimana gitu. Oke, untuk palm nomor 2, Taurus. Dia yang datang padamu tahun 2021. Kemungkinan besar dia memang zodiaknya Taurus atau Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Nanti kamu bisa cek dia Taurus bukan sih gitu ya, bisa dilihat di birth chartnya. Oke. Jadi kemungkinan besar juga dia yang datang padamu tahun 2021 ini bisa jadi dia datangnya nanti pas waktu akhir April awal Mei juga gitu ya. Aku ngerasanya gitu. Dan dia ini orangnya tuh kalem, orangnya tenang, orangnya simple gitu aku lihat. Orangnya juga kayak suka hal yang damai-damai aja gitu. Orangnya nggak gampang untuk memulai satu hubungan. Dia orangnya step by step banget dan memastikan banget gitu kalau misalkan satu hubungan itu memang pantas untuk dia miliki gitu. Oke, aku pengen tahu lagi untuk palm nomor 2, dia yang datang padamu tahun 2021 untuk palm nomor 2. Oke. Ya, di sini ada material and spiritual prosperity. Oke, dia orangnya Taurus itu memang ke arah yang berbau dengan material gitu. Dia suka memastikan dirinya kalau misalkan dia itu memang sudah mapan, dia itu memang sudah bisa diandalkan untuk hal yang terkait tentang karir, tentang keuangan. Dia memastikan untuk security dalam hidupnya itu tercapai gitu. Tapi aku ngerasa di sini berarti bukan cuma secara materi aja, tapi secara spiritual dia juga sudah inline, sudah nggak berat sebelah gitu ya, nggak terlalu keduniawian, tapi juga ada secara sisi spiritual. Apa yang dia pengenin untuk kehidupannya dia udah tahu gitu. Oke. Ya. Oke. Ya. Di sini ada truth. Oke. Dia orangnya penuh dengan kejujuran. Dia nggak suka tentang hal yang fake gitu. Dia suka hal yang pasti. Dia nggak suka yang terlalu ngawang-ngawang gitu ya, yang penuh janji. Dia melihat segala sesuatu itu langsung dari actionnya. Dia nggak mudah memberikan suatu janji-janji gitu ya. Dia langsung memberikan aksi ke kamu. Dia orangnya juga punya kebijaksanaan lebih terkait tentang apa sih yang dia mau capai untuk masa depannya, nanti ke depannya itu seperti apa, dia bakal ngomongin ke kamu.
dia bakal ngasih ke kamu itu hal yang pantas untuk kamu dapatkan dan kamu ketahui. Jadi kalau misalkan kamu kepo, coba aja komunikasiin ke dia, tanyain. Kalau ternyata dia nggak mau jawab, ya sudah, jangan coba untuk ngekepoinnya lebih, karena dia nggak suka hal yang berbau dengan suatu hal yang nggak balance gitu. Dia pengen kamu sama-sama percayanya sama dia. Kalau dia percaya sama kamu, dia pengennya energinya itu mutual. Oke. Dia yang datang padamu tahun 2021. Oke. Ya, di sini ada the world. Bagus ya, aku suka ngeliatnya. Oke. Saya di sini ada aku ngeliat di sini, lihat tuh. Aku berarti ngeliatnya ini tuh the moon, keren ya, vice versa ini luar biasa. Jadi aku rasanya di sini ketika dia mencari suatu makna dalam hidupnya dia gitu ya, itu nggak dia dapatkan secara instan. Dalam artian kehidupannya dia itu penuh dengan kayak semacam sign-sign gitu loh, pertanda-pertanda yang secara intuisi dia bisa merasakan, tapi nggak bisa untuk memberi penjelasan lebih lagi. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat ada sesuatu hal dari dia yang kelihatan kayak secretive gitu, coba kamu percayain aja sama dia. Nanti dia akan coba untuk menjabarkannya lebih. Karena gimana ya, ketika orang itu masuk ke arah yang tadinya biasanya dia grounding gitu ya, arah yang materialism, keduniawian, terus ya dia baru masuk ke arah spiritual gitu, kadang tuh susah untuk menjabarkannya itu seperti apa gitu. Tapi aku lihat step by step dia berusaha untuk mengerti lebih dalam lagi gitu. Karena aku ngelihat di sini dia bisa merasakan sesuatu hal itu akan terjadi gitu, dan berusaha untuk mengambil hikmah dari suatu kejadian secara bijaksana gitu ya. Jadi orangnya nggak terburu-buru untuk melakukan sesuatu, nggak buru-buru menyimpulkan sesuatu. Jadi dia itu pemerhati gitu, aku lihat observe orangnya. Jadi ketika nanti dia datang ke kamu juga, dia bakal berhati-hati juga, dalam artian dia nggak akan gercep yang tiba-tiba jadian, tiba-tiba apa gitu, energi yang menggebu-gebu itu nggak ada di area dia. Kalau aku lihatnya gitu. Terus ya di sini ada the word. Aku ngerasanya hubungan ini kemungkinan besar bisa hubungan LDR gitu ya, atau media sosial gitu, yang bermula dari media sosial juga bisa. Aku ngerasa kamu ini sama dia kayak semacam apa ya, hubungannya itu balance step by step, nggak terburu-buru. Dan dia mungkin awalnya sama kamu itu saling berbicara sebagai teman dulu, saling memberikan informasi yang benar-benar gitu ya. Jadi namanya energi ini kan mutual. Ketika kamu mencoba untuk ngakalin dia, manipulasi dia, atau berbicara yang bohong atau menutupi sesuatu, energinya juga bakal mutual. Kamu akan juga mendapatkan itu dari dia. Jadi semoga kamu bisa memanifestasikan suatu kejujuran yang sama, agar nanti kamu dapat energi yang sama juga gitu ya. Biasanya kan kalau di media sosial atau hubungan yang kalian, ya itulah ya, bermula dari media sosial itu kan mungkin kalian takut gitu ya, maksudnya rentan gitu nanti gimana-gimana, mungkin jadi berusaha untuk tidak terlalu jujur. Sebenarnya kalau kalian nggak mau terlalu terbuka, kalian bisa sih gitu untuk nggak usah ngejawab, tapi ya jangan sampai berbohong aja gitu menurut aku. Oke. Dia yang datang padamu tahun 2021, tahun nomor 2. Oke. Di sini ada
Passion, nah kan dia orangnya nggak terburu-buru. Angel jovial, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Jadi ketika kamu nanti ketemu sama orang ini gitu ya, di tahun 2021, sabar, jangan buru-buru pengen kita nih apa sih Duila, apa kita gitu. Nggak usah buru-buru model kayak gitu ya, nikmatin aja dulu. Kemudian ada moon cycle, angel Haniel, notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize upon the cycle. Jadi nanti ada kok semua waktu-waktunya, waktu yang dia saat ngomong semua hal, harapan-harapan dia ke kamu tuh seperti apa, nanti ada waktunya. Jadi kamu tenang saja, nikmati aja. Dan ketika akhirnya waktunya, memang kalaupun kalian harus bertemu, ada waktunya juga. Jadi jangan mencoba untuk memanipulasi keadaan dan waktu karena kalian pengen cepet-cepet untuk mendapatkan, cepet-cepet pengen dapat komitmen, cepet-cepet untuk kayak gitu-gitu. Kebayangkan energi-energi yang model kayak gitulah yang sebenarnya toxic gitu. Oke. Dia yang datang padamu tahun 2021. Oke. Di sini ada The Sun. Oke, The Sun. Jadi dia orangnya itu suka memberikan kebahagiaan ke orang lain. Dia itu punya kehadiran yang tidak mungkin terabaikan oleh teman-teman dia gitu ya, karena dia center of attention gitu. Terus dia ini orangnya walaupun tadi kalian lihat ya kayak apa tuh agak monoton gitu ya, terlalu serius. Sebenarnya dia juga punya sisi-sisi yang kekanak-kanakan yang kocak gitu. Tapi nanti kalian bakal dapetin sisi-sisi ininya nanti setelah kalian sudah mengenal dia lebih dalam lagi gitu, aku ngerasanya. Oke, banyak hal yang belum kalian tahu lah dari dia dan itu kalian akan tahu bertahap. Oke. Kemudian ada Page of Cups. Jadi yang datang padamu tahun 2021, berhubung dia juga Taurus, kebayangkan aslinya dia bucin. Bucin dong. Dia orangnya welcome gitu ya. Dia orangnya ramah, dia orangnya sangat sensitif, dia orangnya perhatian gitu. Basicnya memang orangnya dibilangin melo-melo loh gitu. Cuma berhubung dia udah di taraf yang balance, aku rasa dia bisa untuk tidak terlalu bucin seperti ini. Tapi tetap aja ketika nanti kalian berhadapan sama dia gitu ya, sisi-sisi yang tadi aku sebutkan ini nggak akan kalian tahu dari awal. Sisi-sisi ini benar-benar ada di bawah gitu, dalam artian di bawah tuh maksudnya kalian akan tahu ketika kalian sudah mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi sama dia gitu. Oke. Dia yang datang padamu tahun 2021, file nomor 2. Tara, ya kan kelihatan ya. Di sini ada Cancer. Ada Third of House. Di sini ada mana? Venus. Ya, kelihatan ya. Ayo fokus. Nah, oke. Ada Venus. Kemudian kalau aku lihat di sini ya, dia itu orang yang penuh dengan rasa mengayomi gitu ya, nurturing ke kamu gitu, tahu gimana caranya untuk membimbing kamu, untuk ngerawat kamu gitu. Dia kayak figur kebapaan gitu lah modelnya ya kalau kalian feminim. Jadi tenang saja, kalian tentang kebutuhannya kalian gitu, dia ngerti apa yang figur dia sebagai calon imam kalian, dia udah ngerti, dia tahu posisi ke orangnya. Jadi
kalian tenang aja gitu. Tinggal kalian memantaskan diri lebih lagi, apakah ini energinya mutual apa enggak. Karena kalau kalian ternyata energinya nggak mutual sama dia, kemungkinan besar untuk mentalnya kan tinggi ya. Sayang kan, udah bagus orang kayak gini datang ke kalian, masa tiba-tiba jadi mental. Oke. Baik, lanjut. Dia yang datang padamu tahun 2021, file nomor 2. Oke. Di sini ada writing. You heal, inspire, teach, and entertain with the word you write. Luar biasa. Jadi kemungkinan besar dia punya skill ini ya. Dia bisa jadi kayak penulis, bisa jadi dia itu memang motivator gitu, tapi lebih ke arah yang written-nya gitu, bukan secara lisan dia, bukan secara dia sebagai speaker gitu. Dalam artian dia ini punya kelebihan mengemukakan pendapat melalui tulisan gitu. Jadi mungkin ada kata-katanya dia misalnya dia bukan penulis nih, tapi dia kan hubungannya kan LDR sama kamu atau enggak by media sosial, which is itu kan kemungkinan besar bisa berhubungannya lebih banyak lewat WhatsApp mungkin ya, atau texting kayak gitu. Dan kata-katanya dia itu bisa memotivasi kamu dan mengerti tentang hidup lebih ketika dia yang ngomongin itu ke kamu by texting itu. Oke. Kemudian ada talk to your angel instead of worrying, ask for divine guidance. Jadi dia ini orangnya kan balance. Dia tahu kok ketika dia nggak balance itu dia bakal lebih melakukan introspeksi diri dengan cara berdoa, curhat sama Tuhan gitu ya, meminta guidance dari Tuhan kayak gitu. Jadi dia itu nggak mengharapkan manusia gitu untuk memberikan dia suatu kekuatan lebih, tapi dia berharap kepada Tuhan karena dia tahu manusia itu terbatas dan manusia itu pasti punya pembelajarannya sendiri. Ada saatnya manusia tersebut balance, ada saatnya manusia itu nggak balance. Jadi satu-satu hal yang bisa dia andalkan adalah kekuatan dari Tuhan, which is it's good, ya kan. Kalau misalkan kita terlalu berpegang ke manusia lain gitu ya, ibaratnya kemungkinan besar memang agak riskan gitu ya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada saat yang gak balance-nya juga gitu. Oke. Dia datang padamu tahun 2021, file nomor 2. Oke. Di sini ada hello from heaven. Your loved one in the spirit world want to connect with you as much as you want to connect with them. They know you've been thinking of them and they're sending you sign and symbol to show you how much they love you, to prove they're with you at this time. Oke. Jadi dia ini orang yang tahu gitu ya. Aku nggak tahu siapa yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari keluarganya dia, tapi bisa jadi orang yang sangat dekat sama dia. Dalam artian dia sering komunikasi, misalkan contohnya kalau misalnya papa atau mamahnya ada di surga gitu ya, maksudnya sudah dipanggil Tuhan, dia juga sering untuk komunikasi gitu. Mah, hari ini aku gini-gini loh gitu. Aku berusaha loh sekarang jadi ngebanggain papa, gitu-gitu. Aku jadi terharu, jadi kayak dia tahu apapun yang sudah dia dapatkan sekarang ini juga buah dari doa-doa orang yang sudah mengorbankan diri atau sudah berjasa dalam hidupnya selama ini. Walaupun orang tersebut sudah dipanggil Tuhan, dia tahu gitu, dia
tetap dapat berkat dari mereka gitu. Oke, aku tuh kok kalau kayak gini tuh ngomongin kayak gini tuh merinding-merinding disco gimana gitu. Oke, kemudian ada support. People come into your life for many different reasons. Some you learn from and then they move on, while others return often because you need to learn more from those individual. Others remain beside you throughout your entire life. Jadi dia nggak masalah kok gitu ketika kamu datang dan ternyata kamu ini orang yang datang dan pergi ataupun yang mau stay, dia bakal ngasihin satu kebebasan itu ke kamu, which is nanti dia bakal bisa ngeliat, oh kamu yang nanti bakal pergi, ya udah gitu. Dalam artian aku bakal ngasihin kamu yang the best juga kok, dalam artian aku tetap memberi kamu support yang baik, motivasi yang baik gitu, energi yang baik gitu. Kamu bebas kok untuk tetap memiliki opportunity yang lain di hidup kamu gitu. Kalau kamu ternyata mau bareng sama aku, ya udah gitu, perlihatkanlah gitu. Nanti aku juga bakal menginvestasikan waktu yang sama juga. Jadi dia tuh orangnya udah tahu gitu loh. Dia udah tahu gimana ngehandle orang yang harus datang dan pergi dan orang yang mau stay di hidup dia gitu. Dia udah mengerti semua itu. Oke, seperti biasa aku bakal kasihin tuh list laguku ya. Ini aku mau tahu untuk dia gitu ya. Siapa tahu ini jadi sign tambahan untuk file 2. Dia yang datang padamu tahun 2021. Aku pengen 2 kartu. Oke, ya. Oke. Di sini ada Broken Hearted. Nggak fokus. Jeremy Patient Fit, Tori Kelly ya. But I guess I'm lonely, broken hearted. Life is not over. I can start again. While I'm lonely, broken hearted, it's hurting things to get over. Oke, jadi dia kan aku udah bilang dia udah ngalamin banyak hal kehilangan dalam hidupnya dia juga. Dia basicnya juga orangnya melo. Tadi kan aku udah bilang ya, bucin melo gitu sebenarnya. Cuma kalian nggak akan tahu dulu. Nanti kalian tahu ketika berhubungan sama dia. Dia tahu gitu kalau misalkan cinta itu nggak tiba-tiba langsung duar ada gitu. Itu memang takes time gitu. Tapi dia bakal mencoba untuk tetap percaya tentang itu. Dan dia basicnya memang sensitif itu gitu. Kalian cobalah untuk, kalau ternyata kalian gak mau sama orang seperti ini, ya udah lewatin, gak usah bikin luka dia tambah parah gitu. Tapi aku rasa kalian suka juga kan sama orang kayak gini harusnya gitu. Karena aku rasa tahun 2021 itu adalah tahun dimana orang-orang akan mendapatkan buah dari hasil kerja keras dia. Jadi harusnya gitu, ini ya salah satu energi positif yang kalian bisa untuk syukuri gitu ya. Nadanya tuh kayak gini. But I guess I'm lonely, broken hearted, life not over, I can start again. While I'm lonely, broken hearted, it's a hard thing to get over. Sedih. Aku ngerasa tuh kayak orangnya tabah gitu. Jadi makanya jadi sedih gitu aku kalau ngelihat ini semua. Berarti kan dia udah kehilangan entah orang tuanya atau orang terdekatnya. Dia juga sudah banyak ngalamin kesakitan dalam hidupnya gitu ya. Orang yang tabah, tapi kenapa aku yang sedih gitu ya. Oke, terus ya di sini ada lagu Mendendamnya Marcel. Kata-katanya, mungkinkah
Kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Oke, jadi aku udah bilang dia udah ngalamin banyak hal yang gak enak gitu ya. Mungkin dia juga udah pernah ngalamin gimana sebenci itu kah dia ke orang-orang yang sudah pernah membuat luka dalam hidup dia gitu. Tapi aku rasa dia di fase yang udah rilis kok gitu. Makanya ketika nanti dia datang kepada kamu, cobalah untuk menghargainya dia. Kalau kalian memang satu perasaan sama dia, kalau tidak seperasaan sama dia, jangan coba-cobalah untuk tes the water gitu ya, cek-cek ombak gitu, apa sih baiknya namanya. Oke. Nadanya kayak gini. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Kok gak salah gitu deh nadanya. Coba nanti kepoin aja lagunya Mendendam Marcel, bagus sekali suaranya Marcel, ajib. Oke, baik. Aku kalau ngeliat di sini zodiaknya ya, zodiaknya ada Cancer, ada Gemini, ada Pisces, ada Cancer, Scorpio, Pisces lagi. Jadi aku ngerasa di sini ada Taurus juga. Dominannya ada Leo, juga ada Leo ya. Berarti di sini dominannya Cancer sama Pisces. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian mau curhat, Kak, aku ini seperti udah tahu siapa sih Taurus ini, monggo gitu ya dicurhatin gitu. Yang penting sopan bahasanya. Kemudian kalau kalian mau request gitu ya, Kak, pick a cardnya ini dong nanti tahun 2021 gitu, monggo loh gitu. Terus ya kalau misalnya kalian pengen kasih tahu, Kak, resonate Kak, aku suka banget sama lagu yang ini atau suka lagu yang ini, monggo, nggak apa-apa, yang penting tetap sopan. Oke? Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut quick reading gratis tarot, bisa follow Instagram saya di Ramia Inggita. Nanti akhir tahun saya akan membuat quick reading gratis tarot hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Jadi siapa cepat dia dapat. Biasanya saya akan umumkan di story Instagram saya. Sehari sebelumnya akan mengadakan gitu ya, 1 kali 24 jam gitu waktunya nanti untuk quick reading tarot gratis tersebut. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut personal reading, monggo langsung WhatsApp aja nomor yang ada di video YouTube saya. Di sana di deskripsinya ada nomor WhatsAppnya, WhatsApp aja langsung. Terus di situ juga ada paket personal readingnya yang cocok yang mana untuk kalian, langsung aja dipilih. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke. Aku senang sekali tahun 2021 bentar lagi. Gimana kalian teman-teman semua? Apakah kalian se-excited saya? udah bau-bau liburan gimana gitu? Udah pada liburan belum? Oke, kita lanjut ya. File nomor 3, fire sign. Oke, yang datang nanti untuk kalian tahun 2021, orangnya sangat full of passion, orang yang kreatif, orang yang penuh dengan optimis. Dia hidupnya mengikuti passionnya dia orangnya penuh dengan aksi gitu ya orangnya. Punya mimpi yang besar, punya selera humor yang bagus ya. Dan dia akan membuat tahun 2021 kamu makin tambah hot
gitu ya. Aku ngeliatnya tuh hot banget gitu rasanya. Aku ngerasanya kayak akan menarik nih 2021 buat kamu. Satu dia datang, yuk coba kita lebih tahu lagi. Dia datang padamu tahun 2021 untuk pal nomor 3. Oke. Di sini ada jeng jeng jeng. New beginning. Luar biasa. Aku rasa ketika dia datang, kamu akan menjadi orang yang sangat excited terhadap hidup, orang yang adventure gitu ya. Kamu bakal ngerasain gimana sih enaknya gitu memandang hidup dalam sudut pandang yang baru, excitement yang baru gitu. Sudut pandang memahami hidup lebih gitu aku ngerasanya. Oke. Kemudian choose wisely. Oke, jadi yang aku lihat di sini gitu, dia orangnya itu tahu banget gitu ya. Hidup ini tuh penuh dengan pilihan-pilihan yang bagus gitu. Dan dia sangat terbuka tentang itu. Dia tahu bagaimana cara memutuskan suatu hal yang baik. Dia tahu arah mana yang akan dia tuju. Dia tahu hal yang memang harus dia jalani atau tidak gitu. Dia tahu batasan-batasan itu yang aku rasa. Oke. Untuk pal nomor 3, dia datang padamu tahun 2021. Oke. Di sini ada Six of Wands. Lihat kan, dia ini tuh baru selesai berperang, tatara gitu ya. Kalau yang sebelahnya ini dia mau berperang. Kalau yang ini dia sudah pulang berperang. Jadi dia ini udah banyak hal yang dia lewati tahun 2020 gitu. Jadi tahun 2021 adalah masa dia untuk mendapatkan hasil jerih payah dia memenangkan suatu hal dalam hidupnya. Mungkin dia sudah banyak melakukan kerja keras dalam urusan secara kehidupan dia secara umum ataupun secara pekerjaannya, karirnya gitu ya. Jadi pas waktu nanti 2021 dia akan menuai apa yang sudah dia usahakan maksimal tahun 2020 ini gitu. Orangnya aku lihat sosok leadernya ada, terusnya aku lihat dia orang yang pekerja keras, dia orangnya sangat action oriented, pejuang gitu ya, yang gak gampang untuk menyerah. Terus aku lihat dia juga banyak jadi pusat perhatian orang-orang, dalam artian dia tuh orangnya berprestasi, dia itu orang yang banyak diandalkan oleh orang lain gitu. Terus di sini ada King of Pentacles. Tada-tada. Oke. Jadi King of Pentacles ini orangnya itu mapan ya. Orangnya mapan, dia itu adalah husband oriented. Kok husband oriented sih, husband materials gitu. Kalau kalian tahu tipikal bapak-bapak idaman, bapak-bapak idaman. Nah, inilah dia orangnya mapan, dia penuh dengan kesuksesan dan juga kamu bakal secure lah sama dia gitu. Masalah apalagi masalah secara finansial dia udah beres gitu, dia udah mapan, dia punya kebijaksanaan, punya kedewasaan dalam hidupnya gitu. Jadi orang-orang tuh suka bingung gitu, rahasianya dia biar bisa dapetin itu sebenarnya apa sih gitu. Dia tuh banyak dicari karena banyak orang yang sebenarnya tertarik banget gitu ya, tahu kesuksesan dia tuh sebenarnya kok bisa sih sukses, gimana sih caranya, apa sih rahasianya gitu-gitu. Oke. Dia datang padamu tahun 2021 pal nomor 3. Di sini ada Third of House, oke. Terusnya ada Gemini. Salah. Ini Libra. Sorry, ini Libra.
Kemudian di sini ada Merkuri ya. Oke. Merkurius. Jadi dia ini orang yang pintar untuk mentransfer knowledge-nya dia secara balance ke orang-orang. Dia tahu porsi-porsinya, dalam artian dia itu banyak ilmunya. Dia tahu harus sejauh mana dia bisa mengkomunikasikannya ke orang-orang sesuai dengan porsinya. Dia nggak too much gitu, jadi orang-orang seneng ke dia. Dia tuh efisien dan efektif. Efisien dan efektif duilnya. Oke, untuk file nomor 3, dia yang datang padamu tahun 2021. Oke, di sini ada prioritize. Focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivate. Oke, jadi dia memang pintar untuk memanage sesuatu gitu ya. Dia tahu apa yang harus krusial untuk dilakukan sekarang. Terusnya dia juga tahu bagaimana untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya. Karena itu aku udah bilang dia itu banyak dibutuhkan gitu loh untuk memberikan saran, kritik, motivasi kayak gitu-gitu oleh orang-orang banyak. Dia center of attention. Oke. So, di sini ada clairvoyance. Angel Raziel. I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Oke. Jadi dia ini fire sign itu tuh juga ada semacam kelebihan untuk visioner. Dia itu area yang kreatif, idea itu tinggi di sana juga. Dan karena energinya sangat duar gitu ya, fire sign itu tuh jarang melakukan pause. Dalam artian pause untuk menahan dulu dan memperhatikan baik-baik secara pemilihan yang yang pasti, yang lebih bijaksana itu jarang untuk dilakukan apabila dia masih awal-awal. Tapi kalau dia udah sampai ke arah yang mature, dia tuh tahu tuh gimana caranya untuk melihat opportunity yang bagus tuh seperti apa di sela-sela urgensi waktu itu. Karena fire sign itu kemungkinan besar itu kan sangat risk taker gitu. Risk taker, dia suka hal-hal yang impulsif gitu ya, suka sesuatu hal yang riskan, karena di situ ada kayak semacam excitement, adrenalin yang bikin hidup tuh jadi lebih passionate lagi gitu kan. Tapi aku rasa dia bukan orang yang kayak gitu lagi. Dulu seperti itu, sekarang dia bisa melakukan pause gitu, gitu ya. Dia melakukan pause, dia tahu bagaimana dia untuk memilih suatu hal yang lebih bijaksana lagi, bukan tentang untuk keuntungan dia saja, tapi untuk kebaikan bersama, untuk kemanusiaan. Jadi dia punya tujuan-tujuan yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya, gitu yang aku lihat. Oke. Dia yang datang padamu tahun 2021. File nomor 3. Oke, di sini ada Duar. Lihat dong, warnanya sama gitu ya nggak sih? Duar. Aku udah ngomong duar dateng ya, beneran duar nih ya. Ada The Tower. Nih, The Tower, duar. Jadi dia ini orang yang bisa memberi insight ke orang lain untuk melihat orang, sudut pandang mereka, melihat orang, prinsip hidup mereka. Dia orang yang bisa memberikan insight gitu kepada kesadaran diri orang banyak gitu. Mungkin kadang dia suka melakukannya dengan sebelumnya tuh dengan harsh word gitu ya, kata-kata yang nancep gitu. Tapi sekarang dia udah bisa kok untuk komunikasinya lebih tenang lagi, lebih harmoni lagi, nggak setajam silat kayak zaman dulu gitu. Jadi kamu tenang aja 2021.
ketika ngadepin orang kayak gini nggak semenyakitkan orang-orang sebelumnya kok yang sama dia. Di sini ada Eight of Swords. Oke, jadi dia ini orangnya sebenarnya penuh dengan pemikiran-pemikiran gitu sebenarnya. Dia banyak pikirannya, mungkin karena dia banyak tanggung jawabnya juga gitu ya. Tapi aku rasa ketika dia banyak pikiran itu, dia juga sudah membiasakan diri untuk mengembalikan itu semua kepada Tuhan, karena dia tahu sejauh mana dia bisa mengontrol sesuatu dan sejauh mana Tuhan akan bekerja di balik layar itu, behind the scene. Segala sesuatu bisa dia usahakan secara maksimal, tapi Tuhan yang menentukan, dia tahu pasti itu. Oke. Jadi kamu tenang aja. Oke. Ya. Untuk pile nomor 3, dia datang padamu tahun 2021. Oke. Ya. Ya, hancur deh semua. Sorry ya. Oke. Di sini ada strength. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Jadi dia kan orangnya pemberani ya kan, kelihatan tuh habis perang ya kan. Dia orangnya juga udah penuh dengan pengalaman hidup, dia udah tahu jatuh dan bangun, ngurusin segala macam yang ada di hidup dia, orang lain, karirnya, masa depannya. Dia orangnya tuh nggak pernah jarang gitu kalian ngelihatnya tuh duduk diem gitu. Dia pasti melakukan sesuatu hal gitu. At least kalaupun dia diem tuh otaknya tuh udah kemana-mana gitu. Jadi dia penuh dengan plan juga, penuh dengan ide-ide yang mau dia lakukan gitu. Terus di sini ada time to decide. Make a decision based on your heart through desire. Benar. Jadi dia sekarang udah punya kok kayak semacam acuan. Dia tuh sebenarnya, misalkan dia sukses tuh, sebenarnya value-nya dia mau sukses tuh apa sih? Apakah dia mau melakukan suatu tindakan kemanusiaan gitu, atau memang untuk hal-hal yang untuk kebaikan bersama, entah itu untuk masyarakat, entah itu untuk kebaikan organisasi mungkin ya. Aku rasa sih sebenarnya hal yang lebih global lagi efeknya gitu. Nanti kamu bisa tanyain ke dianya sendiri di tahun depan ya. Oke. Dia yang datang padamu tahun 2021. Oke, ya. Di sini ada caregiver. We are with you, and Spirit has its own way of recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their life. Just as you receive care and love at the start of your life, caregivers often focus all their attention on their loved one and often neglect their own concern and well-being in the proses. Jadi dia ini sibuk banget ngurusin orang-orang ya. Sebenarnya tahun 2020 juga udah banyak babak belur ya, udah bonyok-bonyok sebenarnya gitu ya. Kelihatan di sini dia bonyoknya ya kan. Aku rasa di tahun 2021 ini kamu kalau ketemu sama dia, coba perhatikan dia juga, karena dia udah udah too much lah untuk orang lain. Aku rasa dia juga harus mulai bisa memperhatikan diri dia sendiri gitu, karena nanti jatuhnya ketika orang mau memberikan sesuatu hal ke orang lain juga, dia juga harus aware untuk memperhatikan diri dia sendiri juga, karena nanti kebaikan yang dilakukan ini nggak akan bisa bertahan lama kalau dia sendiri nanti nggak balance gitu loh. Kebayangkan maksudku? Oke. Kemudian ada a father's love for his son or daughter never
dies. The strength gained from such love is often unquantifiable, in that it can be tapped into any time for whatever reason, whether your father is still here or has passed. A father love is one of the strongest bond any of us will ever experience. Dia ini sosok yang aku udah bilang ya, dia kan King of Pentacles, dia itu husband material, dia itu sangat dewasa, dia itu sosok kebapaan, dia itu orang yang bisa diandalkan, dia itu jadi figur seperti ini untuk banyak orang gitu. Kebayangkan, jadi orang-orang itu ngerasa aman, nyaman, tentram kalau ada dia. Jadi kamu bakal notice lah keadaan ini, dia akan membimbing kamu, bukan menuntut kamu orangnya. Jadi dia itu udah banyak memberikan hal ke orang-orang, dan waktunya sama kamu juga harus sadar untuk memperhatikan dia juga ya, gitu. Untuk pile nomor 3, oke. Seperti biasa, ini ada lagu-lagu yang sudah aku tulis gitu ya, siapa tahu bisa memberikan sign-sign gitu ya, tambahan informasi untuk kalian. Oke, untuk pile 3, dia yang datang padamu tahun 2021, 2 kartu aja. Oke, satu lagi. Oke, ya, di sini ada Rahasia Hati Elemen. Ini lagu udah lama banget. Oke. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Ini lagunya memang bagus banget. Cuman saat itu tuh emang lagi booming banget lagu ini. Nanti kalian bisa browsing kalau nggak tahu. Jadi dari kata-katanya, orangnya itu kayak ketika dia udah tahu dia klik sama siapa, itu juga dia nggak mudah kok move on gitu. Dia orang yang nggak mudah memberi hati dan nggak mudah untuk langsung berpaling. Jadi kamu kebayangkan orang seperti ini kan precious banget gitu. Lagunya tuh kayak gini. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Oke, ini lagunya bagus banget. Aku kalau ada orang model kayak gini sangat terenyuh ya. Nggak tahu teman-teman gimana, kalian suka nggak sama orang kayak gini? Oke, kemudian lagu yang kedua ada So Close Don't Make Love Him. Oke. Kata-katanya, we are so close to reaching that famous happy end, almost believing this one's not pretend. Let go on dreaming, so we know we are so close and still so far. Jadi dia ini orang yang punya kayak semacam harapan dan idealism. Sebenarnya hubungan yang dia pengen tuh seperti apa, dia tuh tahu gitu ya. Dan dia ini orang yang terus berharap mimpi dia ini bisa jadi nyata gitu. Apa ya, kayak semacam orang yang dreamy person gitu loh, ya gak sih? Jadi kalau kalian ketemu orang kayak gini, coba dihargai gitu ya. Karena jarang banget ada orang seperti ini, apalagi dia King of Pentacles dan sebagus ini gitu orangnya. Oke. Aku lupa lagi nadanya gimana ini. So close to reaching that famous happy end, almost believing this one's not pretend. Let go on dreaming, so we know we are so close and still
so far. Berarti dia ada kemungkinan besar udah punya kok punya rahasia sih, kayak udah punya perasaan sama kamu dari sekarang nih kayaknya nih. Dia ngerasa, aku apalagi ngeliat ada rahasia hati di sini ya, ada kemungkinan berarti kalian udah pernah berhubungan tapi terputus, dan dia tetap bisa ngerasain kalian itu dekat, tapi mungkin belum ketemu lagi atau belum bisa bersama lagi gitu. Aku ngerasanya saya di sini ada rahasia hati juga, ini so close. Coba aku jadi kepo. Di sini kata-katanya, bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu, namun bila aku harus tanpamu akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Di sini juga, we are so close to reaching that famous happy end, almost believing this one, not pretend, let go on dreaming, though we know we are so close and still so far. Aku rasa dia udah nargetin kamu ini. Kalian sadar nggak? Soalnya bisa jadi dia itu lagi sibuk ngurusin segala sesuatu dalam hidupnya, entah itu keluarganya, maksudnya keluarga besar ya mungkin ya, atau kerjaan dia yang dia harus babak belur dulu, dia nggak bisa fokus ke kamu dulu, dan akhirnya dia bisa fokus di tahun 2021 dan dia masih ngerahasiain ini dari kalian. Aku ngerasanya gitu, dia masih tetap stuck with you, masih ngerasain dia pengen ada dream come true buat kalian gitu. Aku ngerasanya, oh my god, Pak, nomor 3 ini so sweet banget. Kira-kira kalian udah tahu belum ini siapa? Kalau kalian tahu nanti tulis di kolom komen ya, kakak aku tahu siapa. Oke, aku suka tuh yang kayak gitu. Oke, baik, kalau aku lihat di sini zodiaknya ya. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian ada Libra, ada Gemini, kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Scorpio, ada Libra, Aquarius, Gemini. Jadi di sini ya aku lihat dominannya berarti di Libra. Terus aku lihat lagi di Libra dan Gemini. Iya, aku lihatnya Libra Gemini-nya tuh gede di sini malahan. Bisa dicek ya di Sun, Moon, Rising, and Venus sign-nya dia gitu. Karena kan kadang suka pada nanya, "Kak, zodiaknya dia itu bukan ini," gitu. Coba kamu cekin lagi, kepoin lagi birth chart-nya, oke? Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen request untuk selanjutnya readinganku apa judulnya, monggo gitu, mumpung aku lagi libur sekarang gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau curhat, Kak, aku udah tahu orang ini siapa gitu-gitu ya, sok aja, nanti aku bales. Banyak kemarin komen-komen belum aku bales gara-gara aku ngurusin kerjaan aku dulu, tapi sekarang aku bakal bales. Oke? Jadi tunggu aja balasan komen-komenku secara paralel gitu ya, langsung semuanya. Terus kalau misalkan kalian tertarik ikut quick reading tarot gratis, aku bakal ngadainnya di akhir tahun ini. Jadi dekat-dekat akhir tahun tolong kepoin aja Instagramku, follow aja di Ramia Inggita. Bagi yang belum, monggo. Aku biasanya lakukan itu di story Instagramku sehari sebelumnya. Aku kasih tahu nanti akan ada quick reading gratis tarot loh, gitu-gitu. Jadi kepoin aja. Hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja, nggak boleh lebih. Jadi siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi langsung aja follow teman-teman, biar kalian bisa ikutan gitu. Terus kalau kalian tertarik ikut personal reading tarot gitu, bukan ikut ya, jadi maksudnya personal reading tarot, kalian tertarik bisa WhatsApp saya
Di situ ada price listnya, ada paketnya juga. Kalian cocok yang mana, langsung aja WhatsApp. Oke, nanyain tentang ini atau nanyain tentang percintaan kalian silahkan, atau mau nanyain tentang arti nama kalian, atau giftnya kalian, atau ya itu bakat-bakat dalam hidup kalian juga boleh. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.